قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب العمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا. Saddam Hussein, monster atau korban. Nama Saddam Hussein selalu disebut dengan satu kata, diktator. Tapi, bagaimana kalau gua bilang dulu dia didukung Amerika? Bagaimana kalau kenyataannya Irak pernah jadi negara paling kuat di Timur Tengah di bawah tangannya? Sodom bukan malaikat, tangan besinya penuh darah. Tapi kehancuran Irak hari ini, apakah benar sepenuhnya salah dia? Dia dijatuhkan atas nama demokrasi, tapi yang tersisa justru kekacauan, perang, dan terorisme. Malam ini, kita bongkar cerita Saddam Hussein, penguasa yang dibenci dunia, tapi dirindukan sebagian rakyatnya. Ini bukan cerita hitam putih, ini kisah kekuasaan, kebohongan, dan kepentingan global. Saddam Hussein lahir pada tahun 1937 di sebuah desa miskin bernama Alauja, dekat Tikrit, Irak, tempat yang keras, panas, dan jauh dari kata aman. Ayah kandungnya meninggal sebelum Saddam lahir. Ibunya mengalami depresi berat, bahkan sempat ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Saddam kecil tumbuh tanpa figur ayah, tanpa rasa aman, dan tanpa perlindungan. Ia kemudian diasuh oleh pamannya, Hairallah Tulfah, seorang nasionalis Arab yang keras dan penuh dendam terhadap Barat. Dari sinilah, Saddam kecil mulai menyerap ideologi bahwa dunia adalah tempat kejam, dan kekuatan adalah satu satania bahasa yang dipahami manusia. Lingkungan sekitarnya penuh kekerasan berkelahi adalah hal biasa. Ancaman adalah cara bertahan hidup. Di usia sangat muda, Saddam belajar satu pelajaran penting. Jika kamu ingin hidup, kamu harus membuat orang lain takut padamu. Mentalitas ini menempel kuat sampai dewasa. Saddam bukan anak yang lembut atau akademis. Ia dikenal pendiam, penuh curiga, dan sangat sensitif terhadap penghinaan. Sekali dikhianati, ia tak pernah lupa. Trauma masa kecil inilah yang kelak membentuk gaya kepemimpinannya, tidak percaya siapapun. Mengontrol segalanya, menghabisi ancaman sebelum ancaman itu tumbuh. Bagi Saddam, kekuasaan bukan soal popularitas, tapi soal bertahan hidup. Dan dari desa miskin inilah lahir seorang pemimpin yang percaya bahwa kekerasan adalah alat, bukan kejahatan. Saddam Hussein bukan tipe pemimpin yang langsung duduk di kursi presiden. Dia naik pelan-pelan, tapi setiap langkahnya penuh strategi. Setelah gagal membunuh Perdana Menteri Irak tahun 1959, Saddam kabur ke Mesir. Di sana, dia nggak cuma sembunyi, dia belajar politik, bangun relasi, dan menunggu momen. Tahun 1963, Partai Ba'ath berhasil kudeta pemerintah Irak. Saddam pulang, tapi kekuasaan belum ada di tangannya. Dia justru memilih posisi di balik layar, tempat paling berbahaya, tapi paling efektif. Saddam membangun jaringan intelijen dan keamanan. Dia tahu, di Irak, senjata paling kuat bukan tang tapi informasi dan rasa takut. Siapapun yang berseberangan, pelan-pelan disingkirkan. Ada yang dipenjara, ada yang menghilang, ada juga yang menghilang dari sejarah. Tahun 1968, Partai Ba'ath kembali berkuasa lewat kudeta kedua. Kali ini Saddam jadi wakil presiden, tapi semua orang tahu dialah otak di balik pemerintahan. Selama 11 tahun, Saddam mengontrol negara dari balik tirai. Presiden ada, tapi keputusan final tetap di tangan Saddam. Tahun 1979, dia bergerak cepat. Para rival politik dituduh berkhianat, banyak yang dieksekusi dalam satu malam. Tak lama setelah itu, Saddam Hussein resmi menjadi presiden Irak dari anak desa miskin. Saddam Hussein kini jadi penguasa mutlak Irak, dan dunia baru saja menyaksikan lahirnya salah satu pemimpin paling ditakuti di Timur Tengah. Perang Irak-Iran bukan sekadar konflik dua negara bertetangga. Ini adalah perang ego, paranoia, ideologi, dan kepentingan global yang meledak di salah satu kawasan paling rapuh di dunia. Selama 8 tahun, jutaan nyawa jadi taruhan. Kota-kota hancur, dan Timur Tengah masuk ke spiral kekacauan yang dampaknya masih terasa sampai hari ini. Ini bukan cerita hitam putih. Tidak ada pahlawan murni. Yang ada hanyalah ambisi yang terlalu besar dan rasa takut yang terlalu dalam. Akar masalah
dari sungai ke ideologi. Secara kasat mata, perang ini sering disederhanakan sebagai konflik wilayah, terutama Sokak-Shed Al-Arab, sungai strategis yang jadi jalur perdagangan vital. Tapi akar sebenarnya jauh lebih dalam. Tahun 1979, revolusi Iran menggulingkan Shah dan melahirkan Republik Islam di bawah Ayatollah Khomeini. Bagi Saddam Hussein, ini mimpi buruk. Iran bukan cuma berubah rezim tapi membawa ideologi revolusioner yang mengancam stabilitas kawasan, termasuk Irak yang mayoritas penduduknya Syiah, sementara Saddam memimpin dengan rezim Sunni sekuler. Saddam takut satu hal, revolusi itu menular. Saddam Hussein ambisi jadi Raja Timur Tengah. Saddam melihat momen emas. Iran sedang kacau pasca revolusi militer dibersihkan, ekonomi goyah, elit politik terpecah. Di mata Saddam, Iran lemah, dunia barat membenci Iran. Irak punya tentara besar. Ia percaya perang akan cepat. Ia percaya akan disambut sebagai pembebas oleh warga Arab di Iran. Ia salah besar. Invasi 1980. Kesalahan fatal. September 1980, Irak menyerang Iran. Alih-alih runtuh, Iran justru bersatu. Perang berubah dari konflik wilayah menjadi perang suci. Iran mengirim pemuda relawan sipil, bahkan anak-anak dengan satu narasi kuat. Lebih baik mati sebagai martir daripada hidup dijajah. Perang ini bukan lagi soal peta ini, soal harga diri dan eksistensi. Perang yang menjadi mesin pembunuh. Perang Irak-Iran adalah salah satu perang paling brutal abad ke-20. Perang parit ala Perang Dunia, serangan gelombang manusia, penggunaan senjata kimia oleh Irak. Gas mustard dan sarin digunakan secara luas, bukan cuma ke tentara Iran, tapi juga ke warga sipil Kurdi Irak sendiri. Dunia tahu, dunia diam. Perang dunia besar netral di atas kertas, kotor di lapangan. Secara resmi, banyak negara mengaku netral. Tapi kenyataannya, Amerika Serikat memberi intelijen ke Irak, Uni Soviet, dan Prancis memasok senjata ke Saddam. Negara Teluk mendanai Irak dengan miliaran dolar. Iran diisolasi, tapi tetap bertahan lewat jaringan gelap senjata. Ironisnya, Amerika yang memusuhi Iran diam-diam juga menjual senjata ke Iran dalam skandal Iran Kontrak. Perang ini bukan cuma Irak. Iran ini adalah perang proksi global yang munafik. Tak ada pemenang, hanya kehancuran. Tahun 1988, perang berakhir tanpa pemenang. 1-2 juta korban jiwa. Ekonomi dua negara hancur, infrastruktur luluh lantak, generasi muda trauma. Saddam keluar perang dengan utang besar. Agustus tahun 1990, dunia terkejut. Dalam hitungan jam, tentara Irak masuk ke Kuwait, negara kecil, kaya minyak, dan nyaris tak siap perang. Bagi Saddam Hussein, ini bukan invasi. Ini, katanya, adalah pengembalian wilayah yang dicuri. Tapi bagi dunia, ini awal dari kekacauan baru Timur Tengah yang dampaknya masih kita rasakan hari ini. Latar belakang, Irak menang perang, tapi bangkrut. Saddam baru saja keluar dari perang Irak-Iran. Secara militer, Irak tidak kalah, tapi secara ekonomi, hancur total. Utang lebih dari $80 miliar. Infrastruktur rusak, rakyat kelelahan perang. Kuwait dan negara Teluk sebelumnya membantu Irak dengan pinjaman besar. Masalahnya, Saddam menganggap itu bukan utang, tapi biaya bersama melawan Iran. Kuwait menolak. Dari sini, bara mulai menyala. Minyak, darah asli konflik. Masalah inti perang ini bukan ideologi, bukan agama, bukan demokrasi, tapi minyak. Saddam menuduh Kuwait memproduksi minyak berlebihan, harga minyak jatuh. Melakukan slant drilling di ladang minyak Irak. Bagi Saddam, ini bukan sekadar ekonomi, ini penghinaan terhadap martabat nasional Irak. Tanpa harga minyak tinggi, Irak tak bisa bangkit. Dan Saddam tak mau terlihat lemah. Ambisi Saddam, dari presiden ke pemimpin Arab. Saddam bukan cuma ingin menyelamatkan ekonomi, ia ingin status. Dengan menguasai Kuwait, Irak akan menguasai cadangan minyak raksasa. Saddam bisa menekan OPEC. Irak berubah dari negara perang jadi superpower regional. Di kepalanya, ini langkah cerdas di realita, ini kesalahan fatal. Lampu hijau yang diperdebatkan. Beberapa hari sebelum invasi, Saddam bertemu Duta Besar Amerika Serikat, April Glaspie. Pernyataan Amerika Serikat yang ambigu soal konflik antar negara Arab membuat Saddam merasa Amerika tidak akan ikut campur. Apakah ini salah tafsir atau kesengajaan diplomatik? Sampai hari ini masih jadi perdebatan panas. Invasi kilat, dunia terperangah. 2 Agustus tahun 1990, Irak menyerbu Kuwait. Pemerintah Kuwait kabur, tentara lumpuh Kuwait dianeksasi jadi provinsi Irak ke-19. Saddam merasa menang, tapi ia lupa satu hal. Minyak Kuwait bukan cuma milik Kuwait, Amerika dan koalisi.
bukan sekadar bela Kuwait Amerika Serikat bergerak cepat. Alasannya, melindungi kedaulatan negara kecil, menjaga stabilitas kawasan, tapi ada kepentingan lebih besar. Keamanan suplai minyak global, mencegah satu negara menguasai Teluk Persia, menunjukkan kekuatan pos Kuperong dingin. Operasi Desert Storm bukan perang biasa, ini demonstrasi kekuatan militer modern. Perang teknologi Irak tak pernah punya kesempatan. Koalisi satelit bom presisi, dominasi udara total. Irak tangkua komunikasi lumpuh, tentara kelelahan dalam 100 jam perang darat, Irak runtuh. Bukan pertarungan seimbang ini eksekusi militer, kemenangan yang menyimpan racun. Kuwait bebas, koalisi menang, tapi Saddam tetap berkuasa. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Tahun 2003, dunia tidak diserang oleh bom, dunia diserang oleh ketakutan. Amerika Serikat berdiri di depan kamera dan berkata, Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Kalimat ini bukan sekadar tuduhan, ia adalah vonis mati bagi Irak. Televisi menayangkannya setiap hari, media mengulanginya tanpa henti. Politisi menggunakannya sebagai tameng moral. Publik dunia diyakinkan jika Saddam tidak dihentikan sekarang, jutaan nyawa akan terancam. Tapi pertanyaannya sederhana, di mana buktinya? Tim inspeksi PBB masuk ke Irak. Mereka menyisir gurun, bunker, dan laboratorium. Hasilnya jelas, tidak ada senjata pemusnah massal aktif. Laporan itu ada, tapi tidak cocok dengan rencana perang. Dan ketika fakta tidak sejalan dengan kepentingan, fakta disingkirkan. Ironisnya, dunia lupa satu hal penting. Irak pernah punya senjata kimia, dan dunia barat tahu itu. Senjata itu digunakan Saddam saat perang melawan Iran di tahun 1980. Amerika memberi intelijen menutup mata dan memilih diam, karena Saddam sedang menjalankan tugasnya menghentikan Iran. Namun ketika Saddam berhenti berguna, senjata yang dulu dibiarkan berubah menjadi alasan untuk menghancurkan negaranya. Invasi pun dimulai. Tank masuk. Baghdad patung, Saddam tumbang. Dunia bersorak. Tapi setelah debu perang mengendap, kebenaran muncul pelan-pelan. Gudang kosong. Tidak ada nuklir, tidak ada senjata kimia siap pakai, tidak ada ancaman global. Yang ada hanya satu fakta pahit. Perang ini dibangun di atas kebohongan. Namun kebohongan ini terlalu mahal untuk ditarik kembali. Irak hancur, ratusan ribu tewas, jutaan mengungsi, negara runtuh. Konflik sektarian meledak, dan dari kekacauan itu lahir generasi yang dibesarkan oleh dendam dan trauma. Senjata pemusnah massal tidak pernah ditemukan, tapi kehancuran Irak sangat nyata. Dan sampai hari ini, tidak ada senjata yang lebih mematikan daripada kebohongan yang dibungkus sebagai kebenaran. Satu pihak yang justru berkata, kami belum menemukan apa-apa. Pihak itu adalah inspektur PBB. Tim ini bukan aktivis, bukan simpatisan Saddam, melainkan profesional internasional yang mandatnya jelas mencari fakta, bukan membenarkan perang. Mereka masuk ke Irak dengan pengawasan ketat. Setiap lokasi yang dituduhkan Amerika diperiksa, setiap fasilitas dicatat, setiap hasil dilaporkan. Kesimpulan sementaranya konsisten. Tidak ada senjata pemusnah massal aktif, tidak ada program nuklir berjalan, tidak ada ancaman langsung. Laporan ini tidak menyenangkan Washington karena jika inspeksi dilanjutkan, satu demi satu tuduhan akan runtuh. Amerika lalu mengubah narasi inspeksi, dianggap terlalu lambat, inspektur dianggap mudah dibodohi, dan chaotization disebut berbahaya. Padahal masalahnya bukan waktu. Masalahnya adalah hasil yang salah arah. Amerika tidak butuh kebenaran. Amerika butuh legitimasi. Ketika PBB tidak memberikan izin perang, PBB dilewati. Koalisi dibentuk di luar hukum internasional. Resolusi ditafsirkan sepihak. Dan kata ancaman dipakai sebagai pembenaran absolut. Ironisnya, lembaga yang diciptakan untuk mencegah perang dunia tidak berdaya menghadapi satu negara superpower. Inspeksi PBB tidak gagal. Yang gagal adalah kesediaan dunia untuk menerima fakta. Dan pada hari ketika laporan terakhir PBB belum selesai dibaca, rudal sudah lebih dulu diluncurkan. Bukan karena senjata ditemukan, tetapi karena kebenaran menghalangi rencana. Inspeksi PBB belum selesai, bukti belum ditemukan, izin internasional belum diberikan. Tapi
Invasi tetap jalan, karena pada titik ini, perang bukan lagi soal ancaman, melainkan soal keputusan politik yang sudah dibuat jauh hari. Amerika dan sekutunya bergerak, bukan dengan restu dunia, melainkan dengan keyakinan sepihak. Resolusi PBB ditafsirkan sesuka hati. Hukum internasional dijadikan dekorasi yang penting. Tank bergerak. Tanggal 20 Maret tahun 2003, rudal pertama menghantam Baghdad. Tidak ada deklarasi perang global, tidak ada putusan kolektif. Hanya satu pesan, kami tidak akan menunggu. Media menyebutnya tindakan pencegahan. Politisi menyebutnya pembebasan. Tapi bagi rakyat Irak ini adalah awal kehancuran. Dalam hitungan jam, infrastruktur sipil hancur, listrik padam, air bersih terputus. Ini bukan serangan presisi, ini adalah demonstrasi dominasi. Amerika tahu satu hal, tidak akan ada sanksi serius, tidak akan ada pengadilan internasional. Karena pemenang perang jarang diadili. Dan ketika bom sudah jatuh, semua perdebatan berakhir, fakta bisa diperdebatkan nanti, bukti bisa dicari belakangan. Yang penting, rezim harus jatuh, invasi tetap jalan. Bukan karena kebenaran telah ditemukan, melainkan karena kebenaran tidak lagi relevan. Desember tahun 2003, Amerika mengumumkan kabar besar. We got him. Saddam Hussein, presiden Irak yang digulingkan, ditangkap hidup-hidup oleh tentara Amerika di dekat Tikrit, kampung halamannya sendiri. Gambarnya langsung disebar ke seluruh dunia. Saddam ditampilkan, janggut kusut, pakaian sederhana, diperiksa mulutnya oleh tentara. Bagi Amerika, ini adalah momen simbolik, bukti bahwa invasi berhasil. Tapi, di balik layar, penangkapan ini menyisakan banyak pertanyaan. Saddam tidak ditemukan di Istana Megah, tidak dikelilingi senjata. Ia bersembunyi di lubang sempit di tanah, yang kemudian dijuluki media sebagai Spider Hole. Narasi ini sengaja dibangun dari penguasa kuat, menjadi pria kalah dan sendirian. Namun, fakta lain jarang dibahas. Saddam tidak melawan, tidak menembak, tidak meledakkan diri, tidak mencoba kabur. Ia menyerahkan diri hidup-hidup. Bagi pendukung Saddam, ini bukan tanda pengecut, melainkan pesan. Ia ingin diadili, bukan dibunuh. Amerika lalu mengendalikan satu hal penting. Citra, foto-foto penangkapan diseleksi. Rekaman yang dirilis sangat terbatas. Narasi media dikunci pada satu cerita. Diktator jatuh, keadilan ditegakkan. Padahal, penangkapan ini tidak menghentikan kekerasan di Irak. Serangan justru meningkat. Perlawanan bersenjata makin brutal. Invasi kehilangan legitimasi moralnya. Penangkapan Saddam bukan akhir perang, tapi awal dari fase paling kacau. Saddam Hussein sudah lama pergi. Ia ditangkap, diadili, lalu dieksekusi. Bagi dunia barat, kisah ini disebut sebagai kemenangan keadilan. Tapi bagi Irak, ceritanya jauh lebih rumit dari sekadar jatuhnya seorang diktator. Saddam memang pemimpin kejam. Ia membungkam oposisi, menggunakan kekerasan, dan memerintah dengan rasa takut. Namun sejarah juga mencatat satu fakta yang sering diabaikan. Sebelum dijatuhkan, Saddam pernah menjadi bagian dari permainan besar Amerika. Di era Perang Dingin dan Perang Iran-Irak, Amerika memberi dukungan intelijen, senjata, dan perlindungan politik. Selama Saddam melawan musuh yang sama, pelanggaran HAM seolah tak terlihat. Baru ketika kepentingan berubah, Saddam berubah status dari sekutu menjadi musuh nomor satu dunia. Invasi ke Irak tahun 2003 dilakukan dengan alasan senjata pemusnah massal. Alasan yang mengguncang dunia. Namun hingga hari ini, senjata itu tak pernah ditemukan. Yang ditemukan justru kota-kota hancur, ratusan ribu korban jiwa, dan negara yang terjebak dalam konflik berkepanjangan. Amerika berbicara tentang demokrasi, tapi demokrasi yang datang lewat bom dan tank selalu meninggalkan pertanyaan besar. Apakah kebebasan bisa lahir dari kehancuran? Saddam Hussein bukan pahlawan, namun menjatuhkannya tidak otomatis menyelamatkan Irak. Kekuasaan memang runtuh, tapi kekacauan justru tumbuh. Hari ini, Irak masih berjuang menemukan jati dirinya, sementara dunia terus melangkah, seolah lupa pada peran yang pernah dimainkan. Kisah Saddam dan Amerika mengajarkan satu hal penting. Politik global jarang soal benar dan salah, melainkan soal kepentingan dan kekuasaan. Dan dalam permainan itu, yang paling sering membayar harga tertinggi bukan para pemimpin di balik meja, melainkan rakyat biasa yang hanya ingin hidup tenang di tanah mereka sendiri. Kisah ini bukan soal membela Saddam, ini soal mengungkap standar ganda kekuasaan, tentang bagaimana seorang diktator bisa diciptakan, dimanfaatkan, lalu dihancurkan
saat ia tak lagi berguna. Hari ini, Saddam Hussein hanya tinggal sejarah, tapi luka Irak masih terbuka dan dunia harus bertanya, berapa banyak Saddam lain yang akan lahir dari politik global yang sama?